selamat datang di Biduri Pick a Card. Oke, di readingan kali ini aku bakalan kasih tema tentang siapa sih yang tulus mencintaimu saat ini, teman-teman ya. Ini bisa buat keseluruhan zodiak ya, readingannya buat ke-12 zodiak. Dan seperti biasa, kalian bisa pilih gitu ya, mau kartu yang nomor berapa di sini, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga di sini ya, atau terserah ya kita nyebutnya apa, PL1, PL2 atau PL3. Silakan kalian pilih dulu di sini ya. Kalau belum bisa menentukan pilihan, silakan kalian pause dulu ya videonya, dan ketika sudah ada pilihannya baru dilanjutkan teman-teman ya. Oke, seperti biasa aku akan mulai dulu dari pile yang pertama di sini ya. Oh iya juga teman-teman ya, dan ini juga akan resonate ya untuk ke-12 zodiaknya tentunya di sini. Oke, karena ini adalah pilihan juga sih teman-teman ya. Oke, jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya, gitu aja simpelnya. Baik, kalau gitu langsung aja ya buat pemilih pile pertama. Kita langsung bacain dulu buat pile yang pertama. Siapa sih yang tulus mencintaimu saat ini? Kita singkirin dulu yang kedua ini ya, kita simpan dulu. Oke, baiklah, kita akan mulai dari pile yang pertama dulu di sini teman-teman ya. Untuk kalian yang milih pile pertama, kita akan lihat siapa sih yang tulus mencintaimu saat ini, pemilih pile pertama ya. Yang pertama kita akan lihat dulu, kenapa kok dia mencintai kamu? Kira-kira alasannya apa gitu ya? Kenapa dia mencintai kamu dengan tulus? Apa alasannya? Kita akan lihat dulu alasannya di sini ya. Aduh, sorry belibet aku ya ngomongnya. Alasan dia tuh kenapa ya dia kok mencintai kamu? Yang pertama ya, kalau aku lihat seseorang ini tuh kayaknya memang berharap sama kamu teman-teman ya. Makanya dia itu punya rasa cinta ke kamu ya, tulus. Karena apa? Karena memang berharap. Mungkin kamu memang orang yang udah lama dia harapkan gitu ya, untuk bisa dia miliki. Makanya ada cinta yang tulus di sini ya. Dan aku lihat juga memang yakin aja sama kamu ya, yakin sama kamu. Dan di sini juga kenapa dia alasannya ya kenapa tulus mencintai kamu, karena kamu seseorang yang jadi panutan juga buat dia di sini ya. Panutannya apa? Dari sisi kesuksesannya kamu. Mungkin kamu orangnya rajin bekerja, rajin cari uang, terus kamu juga pintar dalam mengelola finansial kamu. Jadi mungkin kayak ada rasa kagum juga gitu teman-teman ya. Kamu adalah seseorang yang pandai menciptakan kemapanan finansial kamu ya. Dan siapa sih ya yang tidak akan tulus sama kamu? Udah kamu mapan di sini ya, sudah kamu tuh juga orangnya patut dijadikan contoh lah ya kalau soal mencari uang gitu. Siapa yang tidak tulus gitu teman-teman ya. Terus apalagi alasan dia itu kok tulus mencintai kamu saat ini? Alasan dia mencintai kamu apa selanjutnya? Di sini aku lihat memang gini ya, mungkin kalian itu pernah ada konflik sebelumnya ya, pernah ada clash, pernah ada masalah gitu ya. Mungkin akibat apa ya, faktor keegoisan salah satu atau masing-masing di sini ya, dengan orang ini. Jadi konflik itu tuh kayak membekas sehingga dia kayak sulit melupakan kamu ya. Lama-lama kepikiran terus, ujung-ujungnya jadi cinta teman-teman ya. Sebenarnya sih ada bencinya juga karena ada masalah sebelumnya, tapi benci cinta gimana gitu ya. Benci dan cinta kan beda tipis seperti itu ya. Oke, jadi orang ini tuh, tapi kalau saat ini tulus mencintai kamu teman-teman ya. Mungkin dulunya kalian itu kalau aku lihat ini orang lama deh kayaknya ya bermula dari suatu konflik ya ataupun pertengkaran ya, tumbuhlah menjadi cinta. Cie kira-kira itu ya alasan dia itu mencintai kamu saat ini. Terus ada alasan apa lagi? Kenapa dia mencintai kamu saat ini? Mengapa dia mencintaimu? Alasannya apa selanjutnya? Buat yang milih pile pertama. Oke, alasan dia mencintai kamu selanjutnya karena memang tergoda secara fisik di sini teman-teman ya. Suka sama kamu tuh secara fisik. Ya mungkin kamu itu kelihatan seksi di matanya dia, atau apa ya, kamu itu kelihatan cantik atau ganteng seperti itu. Alasan physically sih ya di sini. Selanjutnya juga mengapa dia kok sampai jatuh cinta ke kamu, mencintai kamu saat ini. Fisik kamu menawan, dan apalagi di sini lagi-lagi ya, kamu itu orangnya kuat banget fondasi kehidupannya. Dia suka ya, dia mapan, dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu karena kamu mapan, kamu kuat fondasi finansialnya ya.
dan kamu adalah orang yang gimana ya, semangatnya muda terus seperti itu ya, makanya jadi jatuh cinta sejatuh-jatuhnya gitu teman-teman ya, karena kamu itu orangnya kayak semangat, jiwa muda banget gitu ya, dan pinter lagi cari duit. Itu tuh yang paling dia bikin kagum sama kamu ya. Ini antara cinta dan materi ya, orang ini materialistis. Dan kemudian juga kenapa dia mencintai kamu lagi di sini, alasannya apa? Kamu itu adalah seorang apa ya, dianggap sebagai orang yang perasaannya itu apa ya, peka gitu ya, atau dia menganggap kamu itu juga tulus sama dia ya, jadi dia ngerasa kayak kalian itu sama-sama punya perasaan yang tulus satu sama lain, makanya dia kayak oh iya gitu ya, aku juga harus tulus ke kamu karena kayaknya kamu tulus sama aku, kayak gitu. Terus juga kamu adalah orang yang punya hati, punya perasaan, itu yang bikin dia jadi kayak apa ya, cinta sama kamu ya, memang tulus jatuh cinta sama kamu. Jadi nggak hanya tentang uang di sini teman-teman ya, karena kamu orang yang tulus juga, makanya dia itu jadinya tulus sama kamu gitu ya, untuk yang milih file pertama tuh. Terus lanjut lagi di sini, apa yang akan dia lakukan selanjutnya ke kamu ya, pemilih file pertama. Orang ini akan melakukan apa sih selanjutnya terhadap kamu ya? Ke kamu dia akan ngapain selanjutnya di sini? Selanjutnya kalau aku lihat itu dia mungkin akan mencoba untuk kerja keras kali ya buat mendapatkan kamu teman-teman ya. Berusaha aja dulu ya, dia akan mencoba sih buat mendekatin kamu ya, ngedeketin kamu. Aku rasa kayak gitu, meskipun hasilnya nggak tahu gimana ya, tapi dia akan coba kalau aku lihat di sini. Dan selanjutnya mungkin dia terhadap kamu bakalan mencari cara agar dia dapat keadilan, maksudnya untuk agar perasaannya terbalaskan gitu ya, karena bagi dia kamu itu udah tulus sama dia ya, dan dia harus membayar ketulusan itu ya. Dan gimana pun dia akan menunjukkan apa ya, kejelasan hatinya kepada kamu. Dia akan menunjukkan bahwa ini loh aku yang sebenarnya, aku orang yang bertanggung jawab dengan perasaan yang aku punya ya, dan aku akan ungkapkan, terus aku akan memang memperlihatkan aku tuh kayak akan ngejar kamu gitu ya, gimana pun konsekuensinya, terima nggak terima, aku bakalan tunjukin dulu rasa cintaku ini, kayak gitu. Terus apalagi yang bakalan dia lakukan terhadap kamu? Menunggu kamu sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi kayak sampai kamu bener-bener apa ya, sampai dia bener-bener nyerah untuk mendapatkan kamu, sampai disitulah dia akan terus menunggu kamu gitu teman-temannya. Jadi secara personal orang ini tuh kuat banget ya, dia rela ngenungguin kamu gitu sampai kamu menyadari perasaannya. Intinya di sini sampai sekuat tenaganya dia buat bisa menaklukkan kamu lah ya. Mungkin dia akan menunggu kamu sampai di situ. Oke, itu yang akan dia lakukan. Terus kita akan lihat ciri-ciri orangnya di sini ya. Orangnya ciri-cirinya seperti apa? Orang ini buat pemilih file pertama. Orang ini tuh ciri-cirinya yang pertama, dia orangnya sabar, dia orangnya pandai mengontrol diri, orangnya harmoni gitu ya, suka dengan hal-hal yang harmonis gitu, hubungan harmonis. Orangnya juga seimbang seperti itu teman-teman. Secara perasaan gitu dia seimbang gitu loh ya, bukan tipe yang akan meledak-ledak, mudah marah gitu, enggak ya. Dan dia juga di sini ciri-cirinya lagi, tapi dia orangnya memang mudah lelah, mudah capek, apa-apa jadi beban pikiran dengan dia, mudah banget stres sebenarnya ya. Memang cara emosi nggak mudah meledak-ledak, tapi mendem orangnya kali ya. Dan dia merasa semua jadi tanggung jawabnya dia, itu minusnya dia ya. Semua kayak aku apa ya, dia ngerasa kayak banyak tanggung jawab, semua harus jadi tanggung jawabnya dia. Banyak beban sih kalau aku lihat dalam kehidupannya, mudah stres orang ini ya. Dan orang ini tuh tapi memang positifnya dia nggak mudah menyerah kali orangnya ya. Dan terus ciri-cirinya apalagi sih kak, orang ini tuh tipe orang yang rajin introspeksi diri ya, tapi ya dia orangnya rajin apa ya, merenung akan dirinya ya, menambah wawasan akan dirinya, siapa dia ya. Dan dia adalah orang yang selalu mencari apa ya, tipe orang-orang yang kayak selalu mencari, ini loh aku yang sesungguhnya, jiwaku seperti ini, hatiku, perasaanku ya. Pokoknya orang yang sangat dalam secara perasaan, deep gitu teman-teman ya. Itu tuh ciri-cirinya. Zodiaknya apa orang ini kak? Bisa dari Temperance, ada Sagittarius, One, Saris, Slave Sagittarius, The Hermit, Virgo. Energi paling kuatnya dari Sagittarius dan Virgo, itu dia ya. Terus bagaimana sih caranya kamu seharusnya
menyikapi orang ini gitu ya. Kita akan lihat caranya kamu menyikapi dia seharusnya bagaimana. Gini teman-teman ya, cara kamu menyikapi dia yang pertama, mungkin kalau memang kamu tidak suka sama dia ya, kamu ya udah pendam aja itu ya. Perasaan kamu, jangan yang kayak contoh kalau kamu nggak suka terus kamu ungkapin ke dia, aku nggak suka sama kamu, sorry ya gitu, atau aku nggak ini deh, nggak tertarik dia sama kamu. Kalau aku bilang sih lebih baik sepertinya tidak yang kamu ungkapkan gitu ya. Karena apa? Karena orang ini secara perasaan sensitif banget, mudah mellow, mudah baper, mudah apa ya, terenyuh hatinya gitu ya. Jadi dia kayak nggak bisa sebenarnya, sedih-sedih banget orangnya karena dia tadi mudah stres seperti itu ya. Jadi lebih baik kalau emang kamu kayak nggak suka sama dia ketika orang ini hadir, kayaknya menghilang perlahan aja sih teman-teman ya. Maksudnya bukan ghosting juga, atau bisa menghindari ghosting lah ya di sini. Coba kamu katakan baik-baik, maaf sebelumnya, mungkin aku udah ada hati sama orang lain, maaf aku belum bisa sama kamu gitu ya. Semoga kamu bisa dapat yang lebih baik dari aku. Intinya jangan pakai kekerasan ngomong sama orang ini gitu ya. Itu cara kamu merespon dia. Terus gimana cara kamu merespon dia lagi? Ya benar sih, kasih kejelasan sih sama dia tentang kamu mau atau tidaknya, agar dia tuh tahu ya tentang isi hatimu yang sesungguhnya dan nggak ngerasa di ghosting atau digantung juga. Bener ya, berarti kasih tahu pelan-pelan cara lembut kalaupun mau menolak orang ini. Tapi kalau kamu mau terima, silakan gitu ya. Ungkapkan hatimu di sini ke dia. Dan apa ya, yang jelas sih jangan sampai cari ribut aja sama orang ini. Kamu suka tapi kamu cari ribut sama dia, jangan kayak gitu juga. Ada tuh ya tipe-tipe orang yang suka red flag di awal gitu ya. Dia suka tapi dia cari ribut sama orang itu ya. Kamu cari pasangan atau cari masalah teman-teman ya. Jadi lebih baik jangan cari ribut ya kalau menunjukkan rasa sayang dan suka sama orang ini. Terus cara kamu lagi gimana sih buat ngerespon dia atau membalasnya? Tunjukkan dengan apa ya? Tunjukkan keterbukaan hati kalau kamu memang ada rasa sama dia ya. Tunjukkan bahwa hubungan ini tuh, bahwa kamu juga optimis bisa sukses hubungannya buat kedepannya di antara kalian berdua. Kayak gitu kali ya. Oke, gitu aja teman-teman buat pemilih file pertama di sini. Kita lanjut ke file yang kedua ya. Oke, kita lanjut ke file yang kedua di sini ya. File yang kedua, pertama kita akan lihat dulu alasan mengapa dia mencintaimu dengan tulus saat ini. Oke, ya alasannya apa? Ya, dia itu kok cinta sama kamu. Kenapa? Kok bisa tulus? Kok bisa beneran sayang? Katakanlah gitu ya di sini. Oke, yang pertama aku lihat kenapa dia kok bisa sayang atau mencintai sama kamu. Kalau aku lihat di sini orang ini sebenarnya tipe orang yang kayak apa ya teman-teman ya, dia orangnya cuek, nggak mikirin kata orang lain. Dan termasuk kalau urusan jatuh cinta pun ya udah gitu ya, cinta aja. Dia orang yang seperti itu, nggak mikirin pendapat orang lain atau pandangan orang lain terhadap siapa orang yang dia cintai. Jadi dia ini tipe orang yang kayak kalau udah cinta buta gitu ya, nggak peduli omongan orang-orang terhadap orang yang dia cintai gitu ya. Yang penting kalau 1000 orang ngejelekin kamu gitu ya, dia nggak akan peduli gitu. Dan dia ini, alasan dia kenapa mencintai kamu karena mungkin kamu orangnya simple ya. Kamu bisa jadi orang introvert gitu. Dia suka sama orang-orang yang kayaknya nggak terlalu sosial, atau dia suka sesama introvert, atau kamu orangnya nggak ribut gitu ya. Dia suka dengan orang yang suka ketenangan ya. Dan orang ini tuh kayak apa ya, pokoknya dia suka sama kamu atau dia tulus mencintai kamu di sini karena mungkin kamu hampir sama dengan dia, setipe ya. Tipe-tipe orang yang suka ketenangan itu sih ya. Terus alasan dia mencintai kamu di sini apa? Kamu adalah salah satu orang yang apa ya, bisa memberikan inspirasi bagi dia. Kalau aku lihat gitu, inspirasi, kamu adalah orang yang bisa memberikan semangat baru buat dia, arahan baru buat dia, memberikan berbagai macam ide, terobosan-terobosan baru gitu teman-teman ya. Dan kamu salah satu orang yang kayaknya tahu tentang keinginan dia beserta kelemahan dia, plus minus dia seperti apa, itu sih ya. Dan dia di sini juga kenapa tulus mencintai kamu, karena di sini ya pemilih file kedua ini adalah orang yang tuh kan, kamu tuh orangnya ini teman-teman ya, sangat-sangat berpengetahuan gitu ya. Kamu orang yang suka sharing pengetahuan di sini. Kamu juga orang yang
memiliki kepercayaan terhadap orang lain gitu, dan dia suka dengan orang-orang yang kayak gitu ya, bisa percaya sama dia. Dan kamu juga orang yang maksudnya itu tadi ya, nggak yang hobi ribut-ribut, nggak yang suka keramaian banget, hampir mirip kali sama dia. Dia suka ketenangan orangnya ya, kayaknya nggak terlalu sosial banget, introvert gitu lah kalau aku lihat ya. Sosial bisa, tapi dia tipe yang kayaknya introvert. Terus alasan apa lagi di sini mengapa dia terus mencintaimu saat ini, pemilik file kedua? Oh sorry, ini udah keluar udah lah ya. Alasannya lagi, oke, alasannya lagi di sini yang pertama, kamu pemilih file kedua itu adalah orang yang enak buat diajak kerja sama, teman-teman ya. Dia tuh apa ya, dia suka sama orang-orang yang kayak gitu ya, orang-orang yang enak untuk diajak kerja sama, orang-orang yang pengetahuannya luas. Dia juga mengakui kemampuan yang kamu miliki. Dia juga suka sama orang yang fokus, sama orang yang effort buat melakukan sesuatu ya, dan dia suka sama orang yang fokus sama tujuan-tujuan hidupnya. Itu tuh ya yang bikin dia tuh jadi kayak jatuh cinta ya, atau bisa jatuh cinta atau mencintai kamu saat ini gitu ya, karena terpesona kali ya dengan kamu sesungguhnya, apa yang ada di dalam dirimu gitu kalau aku lihat ya. Terus apa lagi yang membuat dia tulus mencintai kamu saat ini? Karena kamu adalah orang yang benar-benar stand apa ya, benar-benar kayak berdiri ya untuk dirimu sendiri. Kamu orang yang berani untuk berdiri di atas kakimu sendiri tanpa ketergantungan sama siapapun. Kamu juga orangnya bertahan di dalam kondisi apapun. Itu yang ngebuat dia mungkin juga jadi kayak salut gitu teman-teman ya sama kamu. Kamu orang yang pokoknya gimana pun tipe orang yang ngebela diri juga gitu ya, untuk kondisi apapun. Kamu kayak orang yang nggak mudah diinjek-injek atau diremehkan sama orang lain. Itu yang dia suka ya. Kamu punya power di sini. Terus apalagi yang ngebuat dia terus mencintaimu saat ini? Kamu adalah orang yang pokoknya kalau ke kamu atau bersama kamu, atau yang dia dengar tentang kamu adalah kabar-kabar yang baik-baik terus gitu. Jadi dia suka ya, kamu orang yang selalu memberikan berita-berita yang gembira sama dia, bukan tiba-tiba kalau dengar tentang kamu ada hal buruk, ada hal negatif gitu ya, enggak ya. Kamu adalah salah satu orang yang kenapa dia jadinya tulus sama kamu, karena itu ya, selalu dengar hal positif atau berita positif dari kamu kayak gitu ya, tentang pencapaian kamu, tentang keberhasilan kamu, bukan yang sedih-sedih mulu gitu. Dan kamu adalah orang yang banyak idenya, itu yang dia suka ya, itu yang buat dia jatuh cinta sama kamu, tulus sama kamu. Kamu banyak idenya, kamu orang yang pokoknya seide juga sih sama dia, mungkin kalian sevisi dan semisi gitu. Terus selanjutnya lagi ya, apa yang akan dia lakukan ke kamu selanjutnya, pemilik file kedua? Oke. Yang akan selanjutnya dilakukan ke kamu gitu teman-teman ya, yang akan dia lakukan selanjutnya ke kamu. Aku lihat orang ini tuh sebenarnya dia masih punya banyak trauma ya, ataupun luka-luka akan percintaannya di masa lalu, masih ada trauma akan cinta, masih mikirin yang namanya sakit hati. Sebenarnya seseorang yang masih butuh healing teman-teman ya. Tapi memang apa yang akan dia lakukan terhadap kamu selanjutnya adalah mungkin dia akan melawan ketakutan tersebut ya, dan mencoba untuk mengambil resiko untuk mendekati kamu kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi meskipun dia ini masih banyak traumanya akan kehidupan percintaannya sendiri ya, tapi dia akan mencoba melawan itu semua, berani banget ya. Dia akan mendekati kamu, melawan hal-hal yang dia takuti selama ini. Mungkin dia takut punya pasangan, dia takut dikecewakan lagi gitu ya. Dan tapi memang ya bisa jadi ya, pokoknya dia akan mencobalah untuk ngedeketin kamu dulu, mencoba berkorban untuk kamu ya. Tapi memang kesannya kalau aku lihat sedikit gantung gitu, karena dia masih ada takut-takutnya juga ya. Nekat sih buat ngedeketin kamu, tapi masih akan gantung kalau aku lihat, karena dia kan belum selesai dengan proses healingnya tadi. Kira-kira seperti itu ya. Terus ciri-ciri orang ini apa sih kak? Kita akan lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya di sini, orang ini tuh seseorang yang pokoknya fokusnya itu pada masa depan ya. Dia orangnya banyak hal yang menjadi manifestasinya dia, banyak hal yang pokoknya dia itu fokusnya ke masa depan itu aja ya di sini. Intinya
Pokoknya dia orang yang ingin selalu melihat ke depan, karena bisa jadi di masa lalunya banyak luka, banyak challenge, banyak cobaan gitu ya, ataupun banyak kegagalan, dan dia adalah orang yang akan berusaha ngebuat mimpi-mimpinya menjadi nyata seperti itu. Dan dia di sini ciri-cirinya lagi adalah seseorang yang kalau aku lihat ya, ini loh teman-teman ya, dia terkadang memang dia itu orangnya kayak nggak tahu arah tujuannya harus kemana gitu ya. Terkadang memang banyak sih ya, kalau aku lihat mungkin dia itu banyak cobaan di dalam kehidupannya, sehingga banyak keputusan sulit juga yang harus diambil gitu ya. Dan dia memang terkadang seperti orang yang kayak nggak tahu harus kemana arah memilih melangkah. Dia hanya taunya ke depan doang gitu ya, tanpa dia tahu ke depan itu apakah dia ke jurang atau kemana gitu ya. Dan dia juga tipe yang mungkin bisa dikatakan pemikir gitu ya, jadi sulit buat menentukan keputusan. Dia orangnya seperti itu ya, dan bahkan ya bukan tidak mungkin dia kayak akan buta arah, sehingga dia memerlukan bimbingan dari seseorang. Dia orang kayak gitu ya, kadang nggak tahu harus milih arah yang mana di dalam kehidupannya. Yang dia tahu lurus aja, maju aja ke depan, nggak tahu di depan ada jurang gitu ya. Dia kayak nggak mikirnya sampai ke situ ya. Dan orang ini juga ciri-ciri selanjutnya lagi, tapi memang ya tuh kan, dia itu orang yang suka bingung juga sama dirinya sendiri, sama pilihannya sendiri, ini bagus atau enggak segala macam gitu ya. Karena fokus utamanya masa depan, masa depan, masa depan, tapi masih bingung terkadang ya, ini kemana masa depan ini ya, bingung-bingung. Tapi orangnya itu tipe yang apa ya, kalau aku lihat di sini tipe pemimpi juga bisa ya, tipe pemimpi. Bagi dia apa ya, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, itu sih ya plusnya di sini. Terus zodiaknya apa di sini Kak orang ini? Bisa dari Sword, Gemini, Libra, Aquarius, Caps, Cancer, Pisces, Scorpio. Selanjutnya, bagaimana sih seharusnya kamu merespon orang ini teman-teman ya? Seharusnya kamu menyikapi dia atau merespon dia di sini seperti apa? Ini kali ya. Seharusnya yang pertama kalau aku lihat, kalau kamu memang suka sama dia, coba gitu ya, komunikasikanlah perasaan kamu terhadap dia. Tunjukkan kalau kamu suka sama dia ya. Jangan memberikan perubahan yang mendadak, contohnya ninggalin dia dengan tiba-tiba. Kalau kamu tahu orang ini siapa teman-teman ya, atau tiba-tiba ngilang, nggak kasih kabar, dia nggak suka orang yang seperti itu ya. Jadi lebih baik kalau suka katakan suka, kalau nggak suka katakan nggak suka. Dia orangnya yang jelas-jelas kayak gitu. Terus gimana cara kamu menyikapi dia selanjutnya adalah itu kan, kalau kamu memang suka, tunjukkan bahwa ini kita mungkin nih buat ngebangun suatu hubungan, bukan tidak mungkin ya, aku akan usahakan, aku akan coba sama kamu. Nah itu ya. Tapi kalau memang tidak, segera akhiri gitu teman-teman. Jangan memberi harapan palsu ke dia. Orang ini kayak nggak suka digantung, nggak suka memberikan harapan palsu, walaupun sebenarnya dia kayak masih secara tidak sengaja menggantung orang lain karena luka-lukanya belum selesai. Dan orang ini lagi juga kalau lihat gimana cara kamu menyikapinya ya. Untuk pile kedua, pemilih pile kedua, mungkin gini teman-teman ya, kalau kamu memang suka sama dia, tunjukkan bahwa dia adalah orang yang spesial di dalam kehidupanmu. Dialah satu-satunya, tidak ada orang lain selain dia saat ini. Dan tunjukkan bahwa kamu jangan takut, hubungan ini pasti berkembang buat kedepannya gitu ya. Dan bimbing dia secara perlahan untuk memasuki hubungan yang baru dengan kamu. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Itu ya buat pemilih pile kedua. Kita lanjut ke pile ketiga di sini teman-teman. Oke, di sini kita udah ada pile ketiga ya. Oke, langsung aja kita buka pile ketiga. Buat yang milih pile ketiga di sini, kita akan lihat mengapa dia itu atau alasannya apa. Kenapa dia tulus mencintaimu saat ini. Alasan dia ya, yang pertama di sini kalau aku lihat sih ya, alasan kenapa sih dia kok bisa tulus mencintai kamu saat ini, atau alasan kenapa dia mencintai kamu saat ini. Yang pertama aku lihat, kamu adalah orang yang berpikir. Dia suka dengan orang yang cerdas, orang yang berpikir, orang yang logik, apa-apa nggak baper, apa-apa nggak yang mudah galau kayak gitu ya. Dan orang-orang yang punya strategi buat kehidupan ke depan, orang-orang yang pokoknya mikir banget, mikirnya jangka panjang lagi seperti itu ya. Itu yang ngebuat dia tuh jadi kayak jatuh cinta sama kamu ya, jadi wow gitu ya, ada rasa kagumnya di sini. Terus juga tapi meskipun kamu orang yang logik ya, tapi kamu juga tetap punya sisi penyayangnya itu ya. Jadi kayak kamu itu seimbang.
antara perasaan dan logika kamu. Itu yang bikin dia jadi kayak cinta sama kamu ya. Ini orang selain pakai otak juga pakai hati gitu ya. Jadi dia nggak akan kejam-kejam banget gitu karena dia masih pakai hati di sini. Nah, itu yang jadi penilaian dia juga sih salah satunya, untuk ini orang kayaknya pantas deh aku berikan rasa cintaku ke dia kayak gitu ya. Dan juga di sini apa ya, kamu orang yang stabil secara perasaan ya. Kamu seseorang yang bisa memuaskan dia mungkin dari secara kriteria gitu ya, untuk orang-orang yang bakalan dia suka ya. Pokoknya kriteria orang yang dia suka lah di sini ya. Kamu itu pemilih PL ketiga. Dan alasannya dia lagi kenapa dia kok bisa sih dia cinta sama kamu saat ini, karena tuh kan, kamu orangnya tetap punya perasaan. Kamu orangnya tetap ngerti dengan perasaan meskipun orangnya logik dan tegas gitu ya. Kamu tetap orang yang bisa kalem, bisa tenang pembawaannya. Kamu juga tipe yang apa ya, nggak hanya menyayangi diri sendiri, tapi kamu juga orang yang pedulian sama sekitar kamu, menyayangi orang-orang di sekitar kamu juga. Empatinya tinggi dan intuisinya juga tinggi terhadap orang sekitar. Oh, perfect banget ya kamu ini ya. Makanya orang ini jadi cinta sama kamu. Terus apalagi nih alasannya yang bikin dia tulus cintanya sama kamu saat ini, orang ini ya. Oke. Yang pertama, aku lihat yang pertama dari ini ya, tebaran yang selanjutnya. Karena kamu adalah orang di masa lalunya. Nah, itu jadinya gimana ya? Jadi pertimbangannya dia membuat dia bisa memberikan cintanya ke kamu dengan tulus. Karena kamu orang yang udah dia kenal dari lama ya. Kamu mungkin teman masa lalunya, atau kamu orang yang teman masa kecilnya dia, atau kalian pernah satu sekolah gitu ya, atau pernah tempat satu kuliahan. Intinya kamu tuh orang lama, orang yang udah dia kenal dari lama, atau memang orang lama atau mantannya dia juga bisa gitu ya. Berarti ini mantannya kamu dong ya. Intinya seperti itu, kamu orang yang sudah lama dia kenal sehingga menurut dia worth it buat kasih ketulusan ke kamu, karena udah tahu kamu itu orangnya gimana. Ibaratkan seluk beluk kamu, latar belakang background kamu itu dia udah tahu semuanya, jadi nggak ragu gitu teman-teman ya. Terus apalagi alasannya di sini tuh kan, ya udah gitu, karena memang dia tuh punya perasaan ke kamu, cinta, ya udah gitu ya. Kayak apa sih alasannya lagi kalau aku tuh emang udah jatuh cinta sama kamu? Kayak sebenarnya nggak perlu banyak alasan, karena hatiku yang berdetak teman-teman ya. Ketika hatiku sudah berdetak buat kamu, itulah cinta ya. Dan aku nggak bisa berikan alasan banyak-banyak ya, itu ya. Jadi karena kamu orang yang dia harapkan, alasannya lagi dia kenapa mencintai kamu dengan tulus, karena dia berharap kamu juga jadi jodohnya buat kedepannya gitu teman-teman. Ada Ace of Cups di sini ya. Kayak kalau bisa kita berjodoh itu ya. Itu maunya dia. Dan di sini alasannya lagi ya, kenapa sih kok dia mencintai kamu dengan tulus saat ini? Karena kamu orangnya pemberani ya, kamu orangnya visioner, kamu orangnya inovatif, kamu orangnya apa ya, tegas gitu ya, berani ya. Itu yang dia bikin dia tuh jadi kesemsem sama kamu gitu teman-teman ya. Terus kita akan lihat di sini lagi ya, apa yang akan dia lakukan ke kamu selanjutnya, pemilih PL ketiga. Selanjutnya dia akan ngapain ke kamu nih? Oke. Kalau aku lihat di sini yang akan dia lakukan selanjutnya ke kamu adalah mungkin dia akan mencoba untuk menjadikan kamu prioritas di dalam kehidupannya, meskipun ada bimbang-bimbangannya ya. Bimbang-bimbangannya kenapa, kayak dia mau nggak ya sama aku? Gimana ya kita ke depannya kayak gitu, maju nggak ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi sih tetap mencoba ya untuk menjadikan kamu prioritas di dalam kehidupannya, menemukan kecocokan di antara kalian berdua, mungkin akan mendekati di sini ya, dan mencoba untuk pokoknya menyatukan apa-apa hal-hal yang sekiranya cocok ya di antara kalian berdua kayak gitu. Terus apalagi yang akan dia lakukan terhadap kamu selanjutnya? Intinya dia akan mencoba peruntungannya di sini buat ngedeketin kamu dulu gitu ya. Pokoknya akan ngedeketin dulu, kalau aku lihat adu nasib gitu. Kalau diterima syukur, kalau nggak diterima ya udah kayak gitu ya, mengadu untung ya. Dan di sini selanjutnya lagi mungkin dia akan mencoba untuk menawarkan hubungan baru dengan kamu, the full ya. Dia akan tawarkan sesuatu yang baru kepada kamu, contohnya mungkin ayo kita jadian, ayo kita saling mengenal, ayo aku mau istilahnya kayak menunjukkan ke kamu dulu tentang ketulusanku ini, coba kamu nilai.
Kalau kamu nggak suka mungkin silakan kamu bilang nggak suka, tapi kalau kamu suka silakan terima aku, kayak gitu ya. Kamu menunjukkan sesuatu yang baru, ketulusannya terhadap kamu di sini ya, melalui hubungan baru, koneksi baru kali ya. Terus selanjutnya lagi, ciri-ciri orang ini apa sih Kak? Untuk pemilih pile ketiga, ciri-ciri orang ini apa? Orang ini ciri-cirinya ya, dia tuh tipe orang yang kalau aku lihat di sini kayak bener-bener apa ya? Tipe orang yang kalau memang sudah jatuh cinta sama seseorang, dia butuh chemistry, dia butuh koneksi yang kuat. Jadi bukan hanya ngelihat orang dari kecantikan, ketampanan doang, atau secara fisik doang ya, ataupun dari kekayaan doang, atau dari kemapanan doang, tapi yang dia butuhkan ya, kalau dari seseorang itu adalah tentang hati, kecocokan, chemistry, kayak gitu ya. Itu yang paling penting bagi dia. Makanya tadi cintanya dia itu terhadap kamu sebenarnya intinya kayak nggak ada alasan, karena hatiku tuh berdetak sama kamu, itulah cinta ya, nggak perlu banyak alasan. Dan di sini bagi dia yang penting koneksi itu ya. Satu. Terus yang kedua, apalagi nih ciri-ciri orang ini ya, dia orangnya cinta dengan keluarga. Kalau aku lihat ya, dia orang sangat cinta dengan keluarga, banyak harapan dan doa-doa baik terhadap keluarga yang dia panjatkan. Pokoknya dia tipe yang cinta banget. Mungkin dia apa ya kayak kalau sama orang tuanya itu dia bakal berbakti banget, sayang banget, pedulian sama saudara-saudaranya ya. Dia pokoknya orang yang sangat cinta sama keluarganya, dan kalaupun berumah tangga ke depannya dia bakalan sayang banget sama anak-anak dan keturunannya ya. Dan ciri-cirinya lagi di sini adalah dia seseorang yang kalau aku lihat dia mungkin suka berpergian, suka traveling seperti itu ya. Orang yang mungkin hobi jalan-jalan sih kalau aku lihat ya, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Atau orangnya ini nggak bisa diam, suka akan pergerakan gitu teman-teman ya. Oke, zodiaknya apa Kak? Bisa dari Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Baik, selanjutnya di sini ya, bagaimana sih caranya kamu seharusnya merespon orang ini? Atau cara terbaik buat menyikapi dia ya. Kalau aku lihat di sini cara terbaiknya buat menyikapi dia sih, kita buka dulu ya 3 kartunya. Yang pertama, kalau aku lihat di sini mungkin cara terbaik buat menyikapi dia ya. Kalau kamu suka sama dia, katakan suka ya. Jikapun tidak, jangan kamu malah pergi sama orang lain gitu teman-teman ya, karena dia kayak benci banget sama orang-orang yang suka mendua, sama orang-orang yang pergi ketika tiba-tiba mungkin dia lagi PDKT sama si A, tiba-tiba dia PDKT juga sama si B. Dia nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Jadi kalau memang kamu suka sama dia, ungkapkan perasaan kamu, tapi kalau enggak, jangan kamu yang enggak jujur atau bohong sama dia atau menggantung dia juga dan malah pergi sama orang lain. Jangan kayak gitu ya. Terus selanjutnya lagi ya, gimana cara kamu menyikapi dia? Kalau aku lihat di sini mungkin dengan ini teman-teman ya. Kalau memang suka, tunjukkan kegigihan kamu buat mempertahankan dia. Itu aja kuncinya. Dia suka orang yang effort, orang yang kuat, orang yang bertahan, orang yang iya enggak kayak gitu ya. Terus apalagi di sini kalau aku lihat bagaimana cara kamu menyikapi dia? Ketegasan. Dia suka sama orang yang ketegasan. Tadi aku bilang kan, dia suka sama kamu, cinta sama kamu karena kamu orangnya logiknya ada ya, tegasnya ada, logiknya ada, nggak yang menye-menye, tapi perasaan juga punya, tapi yang nggak mudah baperan orangnya ya. Jadi menyikapi dia dengan cara ketegasan. Dia suka orang yang tegas ya, tapi juga jangan memaksa ke dia ya. Dan dia pokoknya di sini apa ya, suka sama orang yang menyampaikan opini atau pendapatnya dengan jelas. Jadi kalau kamu memang punya perasaan sama dia, disampaikan dengan jelas, ini loh perasaan aku ke kamu gitu ya. Kalau suka, tapi kalau tidak ya ungkapkan dengan tegas juga. Suka nggak suka, ungkapkan dengan tegas, dengan jelas kayak gitu ya. Komunikasi adalah kunci bagi dia di dalam suatu hubungan. Jadi kamu harus pandai mengkomunikasikan maksud kamu, ditolak atau diterimanya gitu sih ya terhadap orang ini. Baik, gitu aja teman-teman ya buat readingan kali ini. Aku udah baca untuk ketiga filenya di sini ya. Oke, sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Aku harap semoga resonate, semoga bermanfaat ya, semoga bisa memberikan pencerahan buat kedepannya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.